Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handika Mawardi. Saya ingin mempresentasikan teknologi ramah lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar lingkungan. Langsung saja ke topik pembahasannya. Mengapa teknologi ramah lingkungan penting? Yang pertama, pemeliharaan lingkungan, mencegah dan meminimalisir pencemaran lingkungan. Yang kedua, penghematan sumber daya, menggunakan sumber daya alam secara efisien dan efektif. Yang ketiga, energi terbarukan, memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbarui. 4. Mengurangi limbah, menghasilkan sedikit limbah dan mencegah pencemaran lingkungan. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup manusia. Selanjutnya adalah definisi teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan serta penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Teknologi ini memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan, seperti tidak menghasilkan limbah berbahaya dan menggunakan energi dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Proses yang efektif dan efisien dalam mengeluarkan limbah yang minimal juga menjadi contoh teknologi ramah lingkungan. Tujuan utama dari teknologi ini adalah untuk mengurangi serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, dan juga untuk membantu menekankan dampak negatif teknologi konvensional terhadap lingkungan. Teknologi ramah lingkungan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan masa depan. Berikutnya, prinsip dalam konsep teknologi ramah lingkungan. Prinsip dalam konsep teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, refine, yang berarti menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. Reduce, yang berarti mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Yang ketiga, reuse, yang berarti memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah berupa limbah dan diproses dengan cara yang berbeda. Recycle, yang berarti hampir sama dengan reuse, hanya saja recycle menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah dan diproses dengan cara yang sama. Recovery, yang berarti pemanfaatan materi tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan yang lain. Yang terakhir, retouch energy, yang berarti penghematan energi dalam suatu proses produksi. Berikutnya adalah manfaat teknologi ramah lingkungan. Mengurangi polusi. 1. Mengurangi polusi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Ya. Manfaat pertama teknologi ramah lingkungan adalah dapat mengurangi polusi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi hijau, kita bisa dapat membantu mengurangi emisi rumah kaca dan limbah yang merusak lingkungan. Yang kedua, hemat energi dan sumber daya alam. Teknologi ramah lingkungan dirancang untuk efisien energi. Dengan demikian, kita bisa menghemat energi dan sumber daya alam yang terbatas, yang pada akhirnya akan membantu mencegah keseimbangan ekosistem kita. Yang ketiga, memudahkan dan memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi ramah lingkungan dapat memudahkan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan adopsi teknologi lingkungan, berbagai kebutuhan manusia bisa terpenuhi dengan limbah mudah. Contohnya, penggunaan energi terbarukan seperti tenaga matahari dan angin dapat menyediakan sumber daya energi yang bersih dan terbarukan untuk
kebutuhan rumah tangga dan industri. Selanjutnya, perbedaan antara teknologi yang ramah lingkungan dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Nah, teknologi yang ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dengan tujuan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia dan menghasilkan berbagai produk dan juga jasa untuk kepentingan manusia menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Kemudian, teknologi yang tidak ramah lingkungan, teknologi yang memudahkan manusia tetapi memberikan dampak buruk atau dampak negatif yang berlebihan bagi kehidupan manusia itu sendiri, ya kan. Oke, ini adalah contoh teknologi ramah lingkungan. Yang pertama itu ada panel surya. Nah, panel surya adalah teknologi yang ramah lingkungan yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel ini terdiri dari sel sumber voltaik yang menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Keuntungan utama panel surya adalah penggunaannya yang tidak menghasilkan polusi dan dapat menghemat energi. Panel surya ini juga telah banyak digunakan di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, hingga industri dan juga menjadi pilihan utama dalam energi terbarukan. Kemudian mobil listrik, ya kan? Mobil listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik untuk propulsi, ya. Alih-alih menggunakan mesin pembakaran internal seperti pada mobil konvensional. Nah, mobil listrik di sini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca saat dikendarai, menjadikan jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil bahan bakar BBM atau fosil. Selain itu, mobil listrik juga memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah. Nah, beberapa perusahaan besar seperti Tesla, Nissan, dan Chevrolet, dan lain sebagainya telah memproduksi mobil listrik yang kini semakin populer di kalangan masyarakat. Yang ketiga, pengolahan limbah. Nah, teknologi pengolahan limbah modern mengacu pada proses pemisahan, pengurangan, dan pemanfaatan kembali limbah. Teknologi ramah lingkungan ini melibatkan penggunaan sistem dan peralatan khusus untuk memisahkan material yang dapat didaur ulang dari limbah non-daur ulang. Nah, proses ini mencakup daur ulang kertas seperti plastik, logam, dan bahan lainnya. Selain itu, teknologi ini juga mencakup pengolahan limbah organik menjadi kompos atau bahan bakar biogas. Pengolahan limbah yang efektif membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan mereduksi dampak negatif terhadap limbah lingkungan. Oke. Selanjutnya adalah energi angin. Energi angin pembangkit listrik, tenaga angin. Menggunakan energi angin untuk menghasilkan listrik. Teknologi ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan tidak yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi konvensional. Nah, inilah contoh gambarnya pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian transportasi berkelanjutan. Maksud di sini adalah teknologi yang transportasi berkelanjutan mencakup penggunaan transportasi umum, sepeda, dan kendaraan listrik
dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berjalan dengan bahan bakar fosil. Teknologi ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, serta mengurangi kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, pertanian berkelanjutan. Maksud di sini adalah pertanian berkelanjutan menggunakan teknik pertanian yang ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama alami, dan pengolahan air yang efisien. Ini membantu mencegah kesuburan tanah, mengurangi penggunaan pestisida berbahaya, dan mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Kemudian, daur ulang dan penggunaan kembali. Daur ulang dan penggunaan kembali. Teknologi daur ulang dan penggunaan kembali memungkinkan barang-barang yang tidak terpakai diubah menjadi barang baru atau produk baru dengan meminimalkan limbah dan penggunaan sumber daya baru. Teknologi ini membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi kebutuhan akan produksi baru. Selanjutnya, bahan bangunan hijau. Bahan bangunan hijau itu dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini melibatkan penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, penggunaan energi yang efisien, dan pengolahan air yang bijaksana. Bangunan hijau membantu mengurangi konsumsi energi, emisi gas rumah kaca, dan limbah konstruksi. Selanjutnya, teknologi biogas. Teknologi biogas adalah jenis energi alternatif yang dihasilkan dari penguraian bahan organik yang dilakukan secara alami. Proses ini menjadi secara anaeroba fermentasi yang memecah rantai pada bahan organik. Proses pemecahan ini menjadikan bahan organik yang semula limbah menjadi sumber energi yang dapat digunakan untuk memanaskan, mendinginkan, memasak, atau bahkan memproduksi listrik. Sumber biogas adalah dari kotoran sapi, pakan padi, dan bahan organik yang biasanya berasal dari sisa makanan ternak, serasah, rumput, dan daun-daun. Teknologi biodiesel, bahan bakar alternatif yang diproduksi dari berbagai macam bahan organik atau alami seperti minyak kelapa sawit, kedelai, jarak pagar, atau bahan organik alami yang tersedia lainnya. Proses produksi biodiesel melibatkan suatu reaksi kimia antara minyak nabati atau lemak hewan dengan alkohol seperti metanol atau etanol yang dibantu oleh bantuan dari katalis yang biasanya berupa natrium atau kalium hidroksida. Biodiesel biasanya digunakan sebagai pengganti dari bahan bakar diesel yang tercipta melalui bahan baku minyak bumi dan dapat digunakan di mesin diesel tanpa perlu memerlukan memodifikasi yang signifikan. Biodiesel dianggap lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar diesel konvensional karena emisi gas buangnya lebih rendah dan terbuat dari bahan-bahan yang dapat diperbarui. Selanjutnya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya merujuk pada pengoptimalisasi penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu, dan energi untuk mencapai tujuan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari efisiensi. Yang pertama adalah pengalokasian sumber daya. Yang kedua, pengurangan pemborosan. Yang ketiga, pencapaian tujuan. Yang keempat, pengukuran. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Selanjutnya, persyaratan terhadap regulasi dalam teknologi ramah lingkungan melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama tuh, pemenuhan terhadap
pemenuhan terhadap regulasi. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Teknologi ramah lingkungan harus efisien dalam penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan bahan baku. Ini berarti teknologi tersebut harus dirancang untuk meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Berikutnya, verifikasi teknologi ramah lingkungan, penerapan regulasi. Keberlanjutan ekosistem dalam konteks teknologi ramah lingkungan merujuk pada upaya untuk menjaga dan memelihara keseimbangan alam melalui penggunaan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Yang pertama, transformasi ekosistem. Yang kedua, teknologi berbasis ekosistem. Selanjutnya, peran alat canggih dalam keseimbangan ekosistem. Yang terakhir, kontribusi inovasi teknologi untuk konservasi lingkungan. Selanjutnya adalah tantangan dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, biaya tinggi. Yang kedua, perubahan regulasi. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Yang keempat, hambatan teknis dan ekonomi. Yang kelima, masalah etika dan privasi. Kemudian, inovasi teknologi lingkungan. Berikut adalah beberapa inovasi teknologi lingkungan terbaru. Nah, yang pertama, pemantauan lingkungan dengan teknologi satelit. Yang kedua, penggunaan sensor dan Internet of Things atau IoT. Yang keempat, penggunaan big data dan analisis data. Yang kelima, konservasi berbasis kehidupan nyata dengan augmented reality atau AR. Yang keenam, dapur teknologi Kondam 3 Siliwangi. Maksudnya mereka telah berinovasi membuat mesin pemecah sampah organik dan non-organik. Hasil cacahan bisa didaur ulang menjadi bahan bakar baru. Nah, energi terbarukan. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan biomasa telah menjadi alternatif populer yang populer bagi energi fosil yang terbatas dan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang terakhir ya, teknologi efisiensi energi. Inovasi dalam bidang ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi dalam berbagai sektor seperti bangunan, transportasi, dan industri. Selanjutnya, solusi untuk tantangan dalam penerapan teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Nah, penggunaan bahan kimia berbahaya dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Yang kedua, menggunakan sumber daya terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan sumber daya fosil yang tidak terbarukan. Yang ketiga, mengurangi limbah. Yang keempat, menggunakan teknologi digital. Yang kelima, menggunakan teknologi transportasi ramah lingkungan. Kesimpulan, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh, teknologi ini meliputi panel surya, mobil listrik, turbin angin, transportasi publik berkelanjutan, dan teknologi biogas dan biodiesel. Namun ada tantangan dalam penerapan teknologi ini.
seperti biaya tinggi, perubahan regulasi, resistensi terhadap perubahan, dan hambatan teknis dan ekonomi. Selain itu, ada berbagai inovasi teknologi lingkungan terbaru seperti pemantauan lingkungan dengan teknologi satelit, penggunaan sensor, dan Internet of Things atau IoT, penggunaan big data dan analisis data, dan konservasi berbasis kehidupan nyata dengan augmented reality. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.